Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apakah suara saya kedengaran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ya, Pak. mendengar, Pak. Pak. Oke, baik. Sebelumnya saya minta maaf dulu karena ada perubahan jadwal. Tadi pagi saya ada keperluan mendadak, jadi saya nggak bisa bikin Zoom meetingnya pagi-pagi. Tapi nggak ada masalah ya. Jadi saya cuman hari ini kita hanya membahas mekanisme untuk UAS saja. Jadi rekannya kalau yang berhalangan, yang mau Jumatan gitu ya di wilayah Wita gitu ya, nggak ada masalah. Nanti saya bikinkan rekamannya. Nanti kalau memang masih ada yang perlu dipertanyakan, boleh langsung kontak ke WA saya aja ya. Oke, baik. UAS-nya ya. Jadi UAS ini Anda bisa download soalnya ya. Jadi bisa download. Jadi yang kemarin saya sempat singgung, takutnya masih belum masih ada yang kurang paham. Jadi silakan nanti yang kurang paham bisa ditanyakan gitu ya. Saya coba jelaskan dulu sedikit. Takutnya yang kemarin saya jelaskan belum komplit gitu ya. Oke, jadi Anda bisa download UAS-nya nanti di halaman ini ya. Tampilan lainnya sudah kelihatan kan ya? Siap, kelihatan, Pak. Ya, oke, kalau sudah kelihatan. Oke, jadi soal UAS-nya bisa di-download di UAS strip Prakom 2 strip IPDN. Jadi Anda silakan nanti tinggal buka saja linknya ya. Nanti Anda tinggal download. Silakan mau di print, mangga, mau langsung soft copy juga nggak ada masalah ya. Jadi silakan nanti di-download dulu soalnya. Kemudian jawaban UAS-nya nanti Anda bisa kirim ke alamat ini ya, pengumpulan UAS, strip UAS, strip Prakom 2 ya. Jadi nanti dikumpulkan juga secara online gitu ya. Ini tinggal Anda buka saja, linknya juga sama ya. Nah, tinggal buka linknya, nanti ada link seperti ini. Ya, pengumpulan UAS, praktek komputer 2, IPDN, Fakultas Politik, Pemerintahan kelas B1, B2, B3 gitu ya. Nah, batas pengumpulan UAS ini sampai dengan tanggal 23 jam 12 siang. Jadi Anda punya waktu dari sekarang ya, kurang lebih 24 jam ya. Jadi Anda bisa kerjain, ini cukup lumayan panjang waktunya. Jadi Anda nanti bisa kerjain dari hari ini maksimal pengumpulan sampai dengan tanggal 23 Januari 2021, berarti hari Sabtu ya, jam 12 siang. Nah, kalau misalkan nanti lewat gimana, Pak? Nanti secara otomatis form ini akan saya tutup. Jadi saya anggap Anda satu tidak hadir UAS ya. Karena kehadiran UAS-nya nanti saya absen berdasarkan yang mengumpulkan UAS gitu ya. Jadi biar fair gitu ya. Jadi yang ikut UAS yang ngumpulin gitu. Jadi kalau misalkan tidak ngumpulin gimana Pak ya? Dianggapnya berarti Anda ya tidak hadir UAS gitu ya. Gitu. Jadi karena waktunya cukup panjang rasanya harusnya sih bisa selesai semua gitu. Karena soalnya juga nggak terlalu banyak. Hanya memang harus bikin video ya. Jadi mungkin butuh waktu buat editing saja gitu ya. Tapi kalau saya rasa sih karena Anda kemarin waktu UTS juga hasilnya sudah cukup bagus ya. Jadi rasanya tidak akan bermasalah lah gitu ya. Oke, jadi ini paling telat, saya ulangi lagi ya, paling telat sampai dengan jam 12 siang hari Sabtu besok ya, tanggal 23 Januari 2021
ya. Itu deadline-nya. Nah, terus bagaimana cara pengumpulannya? Nah, cara pengumpulannya nanti ketika Anda sudah ngerjain soalnya, ya Anda tinggal kumpulin ke halaman ini yang tadi ya. Nah, jangan sampai salah NPP-nya karena saya pasti ngabsennya dari data yang saya peroleh dari sini. Kalau Anda nanti masukin NPP-nya salah atau namanya misalkan nama panggilan dan tidak ada di absensi yang tertulis di kertas ya yang saya peroleh dari IPDN, nanti saya bingung ngasih nilainya gitu. Jadi usahakan NPP-nya tidak salah, namanya nama lengkap bukan nama panggilan. Terus kelasnya juga sesuai dengan kelas Anda ya masing-masing ya. Nah, tinggal nanti Anda masukkan link YouTube yang Anda buat ya. Nah, link YouTube ini nanti akan ada hubungannya dengan soal. Kemudian karena soalnya kita adalah soal UASnya tentang database ya, maka nanti Anda juga diminta untuk mengupload Microsoft Access yang sudah dikerjakan. Jadi satu Anda kirimkan link YouTube-nya ke saya di sini. Jadi misalkan contoh misalkan seperti inilah misalkan ya. Misalkan saya buka YouTube yang punya saya gitu ya. Aduh, diblokir YouTube-nya, lupa di sini. Ya misalkan Anda tinggal ini aja lah. Nanti ada linknya lah, misalkan linknya anggaplah ini link YouTube misalkan gitu ya. Ini tinggal copy aja gitu ya. Terus Anda taruh di sini. Udah, Anda tinggal pilih file aksesnya, isi kelasnya, isi asal daerahnya, isi apa? Nama lengkap ya, jangan nama panggilan, isi NPP-nya. Terus Anda submit, maka tugas UAS Anda sudah terkirim ke saya gitu ya. Jadi silakan dikerjakan sebaik-baiknya. Nah, untuk soal UASnya seperti apa? Nah, soal UASnya itu Anda diminta membuat database ya. Membuat database mengenai Dinas Kependudukan. Ini kasusnya berhubungan dengan pencatatan sipil ya. Jadi Anda diminta untuk membuat database mengenai kartu Indonesia apa ya, kartu anak lah ya gitu ya. Nah, ini formnya ya. Di sini ada nik anak, ada nama anak ya. Ada tempat lahir, ada tanggal lahir, ada jenis kelamin, ada golongan darah ya. Ada nomor kartu keluarga, nama kepala keluarga, agama, seterusnya sampai dengan alamat ya. Nah, dari sini dari form KIA ini ya, Anda bikin database baru dengan nama database nanti NPP, ini NPP Anda berarti ya, nama lengkap Anda sama kelas. Kemudian dari database baru ini Anda bikin tabel dengan nama tabel tabel KIA ya. Jadi dengan nama tabel KIA. Jadi dengan nama tabel KIA. Terus isinya apa? Nah, isinya ya Anda harus mengisikan ini ya. Nah, ini ada apa saja di sini juga ada ini, ini kan harusnya ada apa? Nik anak dan seterusnya. Anda tinggal masukkan saja di sini gitu ya. Disesuaikan saja gitu ya. Misalkan nik anaknya ganti dengan ID ya silakan. Pokoknya di sini tinggal Anda masukkan saja. Ya. Nah, berdasarkan itu Anda sudah bikin tabel ya. Kemudian Anda bikin beberapa query. Ini query-nya sudah sempat saya bahas ya. Kalaupun misalkan kemarin ada yang masih kurang paham, Anda bisa lihat di video-video YouTube saya ya. Atau juga bisa dibaca di buku PDF yang sudah saya
bagikan. Di situ juga ada ya. Anda bisa lihat nanti mengenai query ada di buku tersebut ya. Jadi silakan dieksplor ya. Kemarin ada yang nanya, Pak, gimana Jo untuk mencari nama yang berakhiran S? Itu kan kalau saya kasih tahu jawabannya ya, berarti masa saya kasih jawabannya kan nggak mungkin ya. Ini kan soal UAS. Jadi Anda silakan dicari aja di video-video tutorial yang sudah saya buatkan atau di buku e-book yang sudah saya bagikan juga ada. Silakan dieksplor saja. Nah, kalau misalkan soalnya yang tidak paham, mungkin saya bisa jawab. Misalkan ini maksudnya apa, bikin apa. Nah, mungkin saya akan jawab gitu ya. Tapi kalau jawabannya mungkin ya nggak bisa saya jawab ya, karena kan jawabannya nanti malah akan jawab semua gitu ya. Oke, jadi tadi ya dari formulir ini Anda bikin database baru dengan nama database-nya NPP, nama lengkap, kelas, kemudian bikin tabel ya. Bikin tabel, tabelnya sesuai dengan ini saja ya. Anda sesuaikan. Nah, nanti Anda isi ini datanya sebenarnya boleh lebih banyak dari ini ya, silakan saja ya. Beda pun nggak ada masalah, yang penting kumpulan datanya adalah sama dengan inilah gitu ya. Jadi selama datanya mau 10 kayak mau 20 kayak silakan. Bebas, boleh ya. Yang jelas minimalnya segini, data minimalnya segini. Karena kalau terlalu sedikit nanti ketika bikin query kurang, hasilnya nggak muncul gitu ya, nggak sesuai gitu ya. Jadi saya minta minimal Anda isi data segini lah minimalnya. Kalau mau ditambah boleh nggak Pak ya, silakan, lebih bagus lagi kalau ditambah gitu ya. Nah, terus Anda bikin beberapa query. Query yang pertama ini yang nomor 4 ya. Ini fungsinya adalah menampilkan agama ya. Fungsinya menampilkan agama sehingga nanti hasil akhirnya seperti ini harusnya gitu ya. Terus yang kedua adalah query untuk menampilkan jenis kelamin. Nanti hasil akhirnya seperti ini ya. Terus query yang ketiga menampilkan yang namanya berakhiran S, nanti hasilnya ini seperti ini. Nah, kecuali kalau misalkan Anda nambahin data yang lain yang namanya berakhiran S. Tentu nanti akan muncul juga ya di sini. Tapi prinsipnya kalau Anda datanya sama dengan yang punya saya, ya pasti sama gitu ya. Tapi kalau ditambahkan pasti nanti ada namanya. Nah, dari query yang sudah Anda buat gitu ya, itu Anda bikin form ya. Bikin form, nanti tampilan formnya seperti ini ya. Saya perbesar ya. Ini nanti formnya adalah form input data KIA. Ini udah saya ajarkan minggu yang lalu ya, bagaimana membuat sebuah form, bagaimana menambahkan tombol ya, baru, simpan, hapus, keluar. Bagaimana menambahkan combo box ya. Golongan darah, jenis kelamin, agama, ini kan karena pilihannya jelas, jadi bisa pakai combo box ya. Ini juga sudah saya jelaskan minggu yang lalu ya. Kalaupun tidak ada, kalaupun Anda lupa lagi, maksudnya ya Anda silakan dibuka di rekamannya. Itu ada ya, silakan dilihat-lihat lagi. Nah, ini Anda bikin form, nama formnya adalah form input data KIA ya. Datanya sesuai dengan data yang Anda buat di dalam tabel. Nah, terus nanti di sini untuk jenis kelamin, ini pakai combo box ya. Golongan darah juga sama combo box. Agama juga sama combo box gitu ya. Nah, terus tombol yang harus Anda buat ada 4 tombol saja ya. Ada tombol baru ya. Ada tombol baru. Ada tombol simpan, ada tombol hapus, dan ada tombol keluar gitu ya. Nah, fungsinya ya jelas, kalau baru nanti menambahkan data baru, simpan menyimpan data yang sudah dimasukkan, hapus menghapus data yang sudah tersimpan gitu ya. Keluar berarti keluar dari form ini gitu ya. Seperti itu.
Nah, kemudian step terakhir Anda bikin laporan. Nah, ini. Laporan ini berdasarkan data yang Anda simpan di dalam tabel. Ya, jadi logikanya ya, data yang sudah ada simpan di dalam tabel ini pasti akan muncul di dalam form. Nah, nanti Anda bisa menambahkan data yang lain melalui form ini, gitu ya. Kemudian semua data yang tersimpan di dalam tabel seharusnya ya nanti akan muncul di dalam laporan, gitu ya. Muncul di dalam laporan ini ya. Jadi semuanya akan muncul. Ya, jadi Anda silakan nanti nama laporannya adalah laporan rekap KIA ya. Ada laporan rekap KIA ya. Nah, berarti yang Anda harus buat ada berapa? Yang Anda harus buat berarti ya ini saya perbesar ya. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find. Oke. Coba di-unmute dulu, Faros. Nah, ini ya. Jadi yang harus Anda buat tidak banyak ya. Anda satu bikin database dulu ya. Ini nama database-nya ya. Terus kemudian Anda bikin tabel satu ya. Tabelnya cuma satu saja. Bikin query 3 ya. Bikin satu form, bikin satu report. Jadi total cuma ada 7 ya, 7 objek yang Anda buat. Nah, semua pekerjaan yang Anda buat itu Anda rekam dalam bentuk video ya. Karena kan kita sudah mempelajari cara mengedit video ya sebelumnya. Nah, Anda rekam dalam bentuk video, Anda upload ke YouTube Anda masing-masing ya. Pak, kalau nebeng gimana? Sebaiknya jangan nebeng karena nanti membingungkan saya ketika memberikan nilai ya. Jadi YouTube Anda kan nanti saya lihat namanya siapa gitu ya. Saya tentu akan ngasih nilai sesuai dengan nama yang tertera di YouTube-nya gitu ya. Itu jadi silakan Anda upload di YouTube masing-masing. Kalau belum punya silakan dibuat karena tidak perlu bayar ya. Dan tidak perlu lama juga membuatnya, hanya beberapa menit saja. Silakan diupload. Terus pastikan ketika Anda membuat ada foto Anda gitu ya. Jadi aktivitas Anda dalam mengerjakan UAS saya itu Anda rekam di dalam video sehingga langkah per langkahnya nanti akan bisa saya lihat gitu ya. Anda ngerjainnya seperti apa gitu. Kemudian Anda upload, terus kemudian link YouTube-nya ya, ini kan nanti ada share ya, link YouTube-nya Anda kirim ke form yang tadi gitu ya. Nah, jadi nanti Anda kirim ke link ini ya di sini. Ya, di yang ini ya. Gitu. Jadi seharusnya karena UAS-nya tidak terlalu banyak ya, paling mungkin akan lama ketika membuat videonya saja. Harusnya sih cukup waktu kurang lebih 24 jam ya sampai dengan hari besok Sabtu jam 12 siang. Oke, itu untuk pengerjaan UASnya. Jadi nanti setelah diupload, dikirim linknya, kemudian apa yang harus dikirimkan tadi ya, NPP isikan, nama lengkap isikan, asal daerah isikan ya. Terus Anda pilih kelasnya, masukkan link YouTube-nya gitu ya. Upload file akses yang sudah Anda kerjakan saat mengerjakan di YouTube gitu ya, pakai direkam di YouTube. Anda upload tinggal seperti ini saja, tinggal add file ya. Terus Anda select file. Nanti Anda pilih filenya gitu ya, file akses yang mana gitu ya. Nanti akan muncul nanti kalau sudah dipilih, misalkan saya pilih yang ini gitu ya. Nah, ini ada muncul, Anda tinggal upload. Nanti ketika diupload nanti ada muncul loading dulu gitu ya. Nah, ini aja lah, standar aja lah gitu ya, di loading. Nah, kalau sudah masuk di sininya nama filenya, Anda tinggal submit gitu ya.
Seperti itu UASnya ya. Jadi waktunya Anda ada 24 jam sampai dengan hari besok jam 12 siang. Soalnya seperti itu. Cara pengerjaannya berarti Anda ngerjain secara mandiri ya, tidak berkelompok. Terus pekerjaan Anda direkam oleh video sehingga bisa nanti di dimasukkan ke ke YouTube ya. Nanti link YouTube-nya bisa dibagikan ke saya gitu. Oke, itu untuk pembahasan. Jadi saya tidak akan panjang-panjang karena hari ini saya hanya membahas mengenai UAS saja ya. Absensinya pun nanti saya lihat dari UAS yang sudah Anda kirim. Sebelum saya akhiri meeting ini, saya akan coba buka dulu. Mungkin ada pertanyaan. Silakan. Izin Pak, izin bertanya. Silakan. Izin Pak, untuk yang bagian ketiga, apakah datanya diisi secara manual atau yang dipakai otomatis, Pak? Bagian yang ketiga yang ini? Siapa? Data awal, Pak? Ya, data awal ini diisi manual, ya, diisi oleh Anda sendiri, ya. Minimal datanya ini, ya, sejumlah ini. Kalau misalkan lebih Anda tambahin data sendiri sesuai data Anda, itu lebih baik, gitu ya. Silakan. Oke, cukup jelas? Jelas, Pak. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Izin, Pak. Itu berarti kita nge-screen record layar komputer bersamaan dengan wajah kita juga ya, Pak? Betul. Jadi ketika Anda mengerjakan aksesnya, Anda screen record komputernya bersama rekaman ya Anda ya, wajah Anda. Jadi nanti Anda kelihatan di situ seperti inilah. Ini contohnya seperti yang sudah saya buat ya di tutorial, nah seperti ini sama. Anda bisa gunakan Bandicam boleh ya, bisa gunakan juga KineMaster, bisa gunakan OBS recorder ya, silakan. Softwarenya sih bebas, apa saja bisa dipakai lah ya. Seperti itu. Gimana, jelas? Terima kasih, Pak. Oke, siap. Ada lagi, silakan. Cukup, Pak. Izin Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Untuk tugas saya sudah saya kirim sebelum jam 10 Pak. Apakah itu tidak masalah Pak? Oh, tidak masalah. Yang sudah misalkan selama form pengumpulannya masih aktif, nggak ada masalah. Anda boleh lebih dulu ya mengirimkan, boleh silakan ya, nggak ada masalah. Karena kan ini sudah sempat saya singgung minggu lalu ya. Pasti kerekam ya, tapi kalau sudah lewat, yang penting jangan lewat tanggal 23 Januari jam 12 siang. Nah, kalau lewat situ ya nanti tidak terekam. Ya. Jadi tidak akan saya nilai kalau tidak terekam begitu. Coba. Oke, silakan. Ada lagi yang lain? Cukup. Cukup? Mungkin dari Raja Perempuan mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bisa ada yang kurang paham? Izin Pak, siap cukup Pak. Siap cukup, Pak. Cukup? Izin Pak, siap cukup Pak. Cukup, Pak. Oke. Kalau penjelasannya sudah cukup jelas, nah sekarang saya capture dulu ya buat bukti bahwa kita melakukan pertemuan Zoom meeting ya. Sebentar. Tolong videonya diaktifkan ya. Saya akan coba capture dulu.
Oke. Sebentar ya. Saya stop share dulu ya. Oke, say cheese. Senyum. 1, 2, 3. Satu lagi ya. Nah, boleh. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Yang halaman keduanya. Yang belum diaktifkan, silakan aktifkan dulu videonya ya. Saya akan capture dulu ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya. Sudah saya capture. Terima kasih ya, silakan Anda coba UAS-nya ya. Kalau misalkan masih ada teknis yang belum paham, silakan ditanyakan ke saya ya. Langsung aja via WA ditanyakan. Misalkan kalau ada yang soalnya belum jawabannya masih bingung ya, Anda silakan explore. Anda bisa buka YouTube saya, nanti Anda bisa lihat di situ mengenai tutorial akses, atau bisa baca juga buku e-booknya. Oke, terakhir sebelum saya akhiri, ada pertanyaan dulu mungkin terakhir. Ada sudah cukup? Izin Pak, siap cukup Pak. Cukup? Oke, Cukup, kalau Pak. sudah cukup. Cukup, Pak. Oke, terima kasih. Nah, kalau sudah cukup semuanya ya, saya akhiri saja Zoom meeting-nya karena hari ini hanya untuk itu. Absensinya gimana Pak? Absensinya nanti saya tunggu dari jawaban UAS Anda ya. Jadi jawaban UAS Anda nanti itu absensi Anda. Biar fair gitu ya. Jadi ngumpulin, Anda di absen. Kalau tidak ngumpulin, ya berarti Anda tidak ikut UAS gitu aja lah ya. Siap, Oke, izin, terima Pak. kasih ya. Siap Saya Pak, izin tutup. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak, izin Pak. Ya, silakan. Makasih Pak, izin Pak. Siap, terima kasih Pak.